Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Biologi semester 3 akan menjelaskan sistem peredaran darah dan kekebalan tubuh. Saya Ayuni Eka Cahyati dengan NIM 2004-1126. Saya Nur Aini dengan NIM 2004100134 dan teman kami Elsafa Nafisa dengan NIM 2004-1127 akan menjelaskan peredaran darah. Sistem sirkulasi dibangun oleh darah sebagai medium transportasi tempat bahan-bahan yang akan disalurkan, dilarutkan atau diendapkan. Pembuluh darah yang berfungsi sebagai saluran untuk mengarahkan dan mendistribusikan darah dari jantung ke seluruh tubuh dan mengembalikannya ke jantung. Dan jantung yang berfungsi memompa darah agar mengalir ke seluruh jaringan. Merib 2001. Sistem sirkulasi berperan dalam homeostasis dengan berfungsi sebagai sistem transportasi tubuh dengan mengangkut oksigen, karbon dioksida, zat-zat sisa, elektrolit, nutrisi, dan hormon dari satu bagian tubuh ke bagian tubuh lainnya. Bagaimanakah sistem ini bekerja? Berikut ini akan dipaparkan hal-hal yang terkait dengan sistem peredaran darah pada manusia. Darah. Secara historis, banyak budaya di seluruh dunia, baik kuno dan modern, meyakini kemagisan darah. Darah dianggap sebagai esensi kehidupan, karena hilangnya darah yang tidak terkendali dapat mengakibatkan kematian. Dari zaman dahulu, orang telah melihat darah sebagai penyebab adanya kehidupan. Gladiator Romawi meminum darah karena menganggap darah memiliki kekuatan vital yang bisa membentengi diri dari pertempuran. Darah juga dikaitkan dalam menentukan karakter dan emosi. Orang dari keturunan bangsawan digambarkan sebagai darah biru, sedangkan penjahat dianggap memiliki darah buruk. Dikatakan juga bahwa kemarahan menyebabkan darah mendidih. Bahkan saat ini kita menjadi khawatir ketika kita menemukan diri kita berdarah, dan dampak emosional dari darah sudah cukup untuk membuat banyak orang pingsan saat melihatnya. Darah melakukan banyak fungsi penting untuk kehidupan dan dapat mengungkapkan banyak tentang kesehatan kita. Darah adalah jenis jaringan ikat terdiri atas sel-sel eritrosit, leukosit, dan trombosit yang terendam pada cairan kompleks plasma. Plasma darah. Darah membentuk sekitar 8% dari berat total tubuh. Pergerakan konstan darah sewaktu mengalir dalam pembuluh darah menyebabkan unsur-unsur sel tersebar merata di dalam plasma. Di bawah ini akan dipaparkan tentang darah meliputi fungsi darah, komposisi darah, yakni ada plasma, sel darah, lalu proses pembekuan darah, penggolongan darah, dan kelainan pada darah. Fungsi darah. Fungsi darah masuk ke dalam 3 kategori, yaitu transportasi, pertahanan, dan regulasi, yang akan dibahas berikut ini. 1. Darah adalah media transportasi utama yang mengangkut gas, nutrisi, dan produk limbah. Oksigen dari paru-paru diangkut darah dan distribusikan ke sel-sel. Karbon dioksidasi yang dihasilkan oleh sel-sel diangkut ke paru-paru untuk dibuang setiap kali kita menghembuskan nafas. Darah juga mengangkut produk-produk limbah lain, seperti kelebihan nitrogen yang dibawa ke ginjal oleh dieliminasi. Selain itu, darah mengambil nutrisi dari saluran pencernaan untuk dikirimkan ke sel-sel. Selain transportasi nutrisi dan limbah, darah mengangkut hormon yang disekresikan sebagai organ ke dalam pembuluh darah untuk disampaikan ke jaringan. Banyak zat yang diproduksi di salah satu bagian tubuh dan diangkut ke bagian yang lain untuk dimodifikasi. Sebagai contoh, prekursor vitamin D diproduksi di kulit dan diangkut ke darah, ke hati, dan kemudian ke ginjal untuk diproses menjadi vitamin D aktif. Vitamin D aktif diangkut darah ke usus kecil untuk membantu penyerapan kalsium. Contoh lain adalah asam laknat yang dihasilkan oleh otot rangka selama respirasi anaerob. Darah membawa asam laknat ke hati yang akan diubah menjadi glukosa. Dua. Fungsi darah berperan dalam menjaga pertahanan tubuh dari invasi patogen dan menjaga dari kehilangan darah. Sel darah putih tertentu mampu menghancurkan patogen dengan cara fagositosis. Sel darah putih lainnya memproduksi dan mengeluarkan antibodi. Antibodi adalah protein yang akan bergabung dengan patogen tertentu untuk dinonaktifkan. Patogen yang dinonaktifkan kemudian dihancurkan oleh sel-sel darah putih fagosit. Ketika kita cedera, terjadi pembekuan darah sehingga menjaga terhadap kehilangan darah. Pembekuan darah melibatkan trombosit dan beberapa protein seperti trombin dan fibrinogen.
Tanpa pembekuan darah, kita bisa mati kehabisan darah sekalipun dari luka yang kecil. 3. Darah memiliki fungsi regulasi dan memainkan peran penting dalam homeostasis. Darah membantu mengatur suhu tubuh dengan mengambil panas, sebagian besar dari otot yang aktif dan di bawah seluruh tubuh. Jika tubuh terlalu hangat, darah diangkat ke pembuluh darah yang melebar di kulit. Panas akan menyebar ke lingkungan dan tubuh mendingin kembali ke suhu normal. Bagian cair dari darah atau plasma mengandung garam terlarut dan protein. Zat terlarut ini menciptakan tekanan osmotik darah. Dengan cara ini, darah berperan dalam membantu menjaga keseimbangan. Buffer darah atau bahan kimia tubuh yang menstabilkan pH darah mengatur keseimbangan asam-asam tubuh dan tetap pada pH yang relatif konstan yaitu 7,4. Pembuluh darah. Pembuluh darah bertugas membawa darah ke seluruh tubuh dan sebaliknya. Selain itu, pembuluh darah juga memiliki peran untuk membantu membuang limbah jaringan. Secara garis besar, pembuluh darah manusia ada 3, yaitu pembuluh darah arteri dan vena, serta pembuluh kapiler. Ketiganya memiliki peran yang berbeda pula. Pembuluh darah arteri bertugas untuk membawa darah berisi oksigen keluar dari jantung menuju seluruh jaringan dan organ tubuh. Dalam menjalankan fungsinya, ini pembuluh arteri dibantu oleh kapiler. Kapiler adalah pembuluh darah kecil antara arteri dan vena yang mendistribusikan darah kaya oksigen ke seluruh tubuh. Pembuluh arteri juga memiliki cabang tersendiri yang khusus untuk mengalirkan darah dari jantung ke paru-paru lewat arteri pulmonalis. Sebaliknya, pembuluh vena bertugas membawa darah dari saluran seluruh jaringan dan organ tubuh untuk dikembalikan ke jantung. Pembuluh darah vena juga terbagi menjadi 2, yaitu vena besar, vena cava, dan vena pulmonalis, vena paru. Pembuluh vena besar bertugas membawa darah kotor dari seluruh tubuh ke paru-paru untuk ditukar dengan oksigen lewat proses pernapasan. Setelah itu, darah yang sudah diperkaya oleh oksigen tadi akan mengalir dari paru-paru menuju jantung melalui pembuluh vena pulmonalis. Nah, ini adalah mekanisme sistem peredaran darah. Yang pertama adalah sirkulasi pulmonal. Sirkulasi pulmonal atau sirkulasi paru adalah aliran darah dari bilik kanan jantung ke paru-paru dan sebaliknya. Karena rutenya terbatas, sirkulasi pulmonal tergolong sebagai sistem peredaran darah kecil. Sirkulasi paru berlangsung saat darah yang mengandung karbon dioksida dari sisa metabolisme tubuh kembali ke jantung melalui pembunuh vena cava. Kemudian darah tersebut akan masuk ke serambi kanan dan diteruskan ke bilik kanan jantung. Dari bilik kanan darah kemudian mengalir ke paru-paru melalui arteri pulmonalis untuk ditukar menjadi oksigen. Darah yang kini sudah kaya oksigen kemudian bergerak ke serambi kiri jantung melalui vena pulmonalis untuk diedarkan ke seluruh tubuh. Lalu, sirkulasi sistematik. Sirkulasi sistematik disebut juga sistem peredaran besar karena membawa darah dari bilik kiri jantung ke seluruh bagian tubuh dan kembali lagi. Sirkulasi ini berlangsung ketika darah bersih yang kaya oksigen di serambi kiri mengalir ke bilik kiri jantung untuk disalurkan ke seluruh tubuh melalui pembuluh darah utama atau aorta. Aorta adalah pembuluh darah terbesar di tubuh yang bercabang. Selain mengalirkan darah ke seluruh bagian tubuh, cabang pembuluh darah ini juga mengalirkan darah ke otot-otot jantung. Darah yang dipompa melewati aorta akan terus mengalir hingga ke bagian tubuh yang paling ujung. Di setiap bagian tubuh terdapat jaringan pembuluh darah halus yang disebut pembuluh darah kapiler. Pembuluh kapiler memiliki dinding yang sangat tipis. Lewat kapiler inilah oksigen dan nutrisi diantarkan ke sel-sel tubuh. Setelah itu darah akan kembali mengalir kembali ke serambi kanan jantung lewat pembuluh vena kecil sembari mengangkut zat sisa seperti karbon dioksida untuk mengalami proses pembersihan darah. Semakin mendekati jantung, ukuran pembuluh vena semakin besar. Nah, ini adalah foto atau gambar proses darah kecil dan darah besar. Gangguan pada sistem peredaran darah. Yang pertama ada sistem kardiovaskular, termasuk salah satu sistem organ yang rentan mengalami penyakit atau gangguan. Oleh karena itu sangat penting untuk memelihara kesehatan jantung serta menjaga kelancaran peredaran darah. Penyakit atau gangguan yang paling umum mempengaruhi sistem peredaran darah adalah sumbatan pada pembuluh arteri maupun vena. Sumbatan pada pembuluh darah dapat memblokir aliran darah. Hal ini bisa mengakibatkan penurunan atau penyumbatan total aliran darah di seluruh tubuh. Selain itu, gangguan pada proses pemompaan jantung dan kerusakan pada katup pemisah ruang jantung juga tergolong umum terjadi. Anda perlu berhati-hati karena gangguan pada sistem maupun organ
askular dapat ikut mempengaruhi fungsi organ dan struktur tubuh lainnya. Hal ini bisa mengakibatkan penurunan atau penyumbatan total aliran darah dari seluruh tubuh. Kedua adalah cerebrovaskular, stroke serangan iskemik transient, penyakit arteri perifer, claudication, iskemia ekstremitas kritis, penyakit vaskular pada pembuluh darah besar, penyakit pembuluh darah toraks, penyakit pembuluh darah perut, penyakit vena perifer, penyumbatan arteri ginjal, limfedema, disfungsi ereksi vaskular, impoten. Kondisi atau penyakit pada organ peredaran darah juga dapat melibatkan lebih dari satu sistem jaringan tubuh. Maka dari itu Anda perlu berkonsultasi dengan beberapa dokter spesialis untuk mendapatkan penanganan yang tepat. Terakhir adalah untuk kekebalan tubuh. Sistem imun merupakan kumpulan mekanisme dalam suatu makhluk hidup yang melindunginya terhadap infeksi dengan mengidentifikasi dan membunuh substansi patogen. Sistem ini dapat mendeteksi bahan patogen, mulai dari virus sampai parasit dan cacing, serta membedakannya dari sel dan jaringan normal. Deteksi merupakan suatu hal yang rumit karena bahan patogen mampu beradaptasi dan melakukan cara-cara baru untuk menginfeksi tubuh dengan sukses. Sebagai suatu organ kompleks yang disusun oleh sel-sel spesifik, sistem imun juga merupakan suatu sistem sirkulasi yang terpisah dari pembuluh darah yang kesemuanya bekerja sama untuk menghilangkan infeksi dari tubuh. Organ sistem imun terletak di seluruh tubuh dan disebut organ limfoid. Pembuluh limfe dan kelenjar limfe merupakan bagian dari sistem sirkulasi khusus yang membawa cairan limfe, suatu cairan transparan yang berisi sel darah putih terutama limfosit. Kata lim dalam bahasa Yunani berarti murni, aliran yang bersih, suatu istilah yang sesuai dengan penampilan dan kegunaannya. Cairan limfe membasahi jaringan tubuh, sementara pemburu limfe mengumpulkan cairan limfe serta membawanya kembali ke sirkulasi darah. Kelenjar limfe berisi jala pembuluh limfe dan menyediakan media bagi sel sistem imun untuk mempertahankan tubuh terhadap agen penyerang. Limfe juga merupakan media dan tempat bagi sel sistem imun memerangi benda asing. Sel imun dan molekul asing memasuki kelenjar limfe melalui pembuluh darah atau pembuluh limfe. Semua sel imun keluar dari sistem limfatik dan akhirnya kembali ke aliran darah. Begitu berada dalam aliran darah, sel sistem imun yaitu limfosit dibawa ke jaringan di seluruh tubuh, bekerja sebagai suatu pusat penjagaan terhadap antigen asing. Sekian dari kelompok kami, kelompok 1. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penjelasan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.